Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Aliyu, man akalal halal, sofa dinuhu, wa raqqa qalbuhu, wa lam yakun li da'watihi hijabun." Bahwa 3 kemuliaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Rasul mengatakan, man akalal halal, barang siapa orang yang memakan sesuatu yang halal. Secara khususnya Rasul menggunakan kalimat memakan. Karena memang banyak sekali hal yang kita makan ataupun yang kita minum, maksudnya yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah sesuatu yang Allah haramkan. Maka jaga ini ya. Jaga makanan, minuman, apapun yang masuk ke tubuh kita itu. Usahakan 100% halal. Karena ketika orang selalu memakan harta yang halal, selalu memasukkan ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang sangat halal, dan bukan hanya sekedar halal bagi seorang yang beriman itu yang baik juga. Maka 3 keutamaan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, soffa dinuhu, bersih agamanya. Yang kedua, raqqa qalbuhu, lembut hatinya. Dan yang ketiga, walam yakun da'watuhu hijabun, tidak ada doa yang akan Allah tidak kabulkan. Jadi doanya tidak ada hijab sama sekali, semua permintaannya akan Allah kabulkan. Mungkin ini menjadi introspeksi diri juga untuk kita, kenapa doa kita sampai saat ini tuh belum Allah kabulkan. Bisa jadi teman-teman ya, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa jadi mungkin bukan sesuatu yang 100% halal. Sehingga kenapa juga salah satu alasan doa kita belum Allah kabulkan sampai saat ini bisa jadi itu. Dan kemudian ketika kita berintrospeksi diri kita, kenapa hati ini tuh keras banget gitu, kenapa hati ini tuh sulit banget gitu menerima hidayah dari Allah, menerima nasihat-nasihat yang baik. Bisa jadi karena makanan dan minuman, sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, ya Aliyu, man akala syubuhati ishtabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu wa man, tuh, dua ya. Dua kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang yang memakan sesuatu yang syubhat. Teman-teman, kita berbicara tentang makanan dan minuman saja dulu. Ada sesuatu yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Yang halal kita sudah tahu ya, bahwa bersumbernya atau bentuknya, jenis makanannya atau minumannya yang akan kita makan itu semuanya itu bersumber dari sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua ada yang syubhat. Yang ketiga ada yang haram. Yang haram kita tahu. Yang haram itu walaupun jenisnya itu halal, tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, maka itu menjadi haram secara hakikat. Yang haram secara jenisnya nyata, kita sudah tahu. Kemudian sesuatu yang bentuknya halal tapi didapatkan dengan cara yang haram, itu pun juga sama haram. Nah sekarang ada yang pertengahan, namanya syubhat. Nah syubhat itu sesuatu yang samar gitu. Kita tidak tahu halal atau haramnya. Ini jenisnya halal, tapi kita tidak tahu ini dibuat dengan cara yang halal atau yang haram. Ini didapatkan dengan cara yang baik atau yang buruk. Atau kita memang jenisnya itu tidak tahu ini halal atau haramnya. Itulah syubhat. Kata Nabi, man akala syubhat, bahkan orang yang memakan syubhat aja, itu dua kerugian yang akan dia dapatkan. Yang pertama, ishtabaha alaihi dinahu. Jadi agamanya juga akan samar. Wa azlamu qalbuhu, dan yang kedua hatinya itu akan gelap. Jadi teman-teman ya, itu baru sesuatu yang syubhat aja. Syubhat itu nggak haram teman-teman. Syubhat itu hanya sesuatu yang kita tidak tahu didapatkan dengan cara yang halal atau haram. Kita tidak tahu dibikin dengan barang yang halal atau yang haram. Contoh kecilnya kita beli roti misalkan ya. Ini kan roti, kita baca di situ jelas. Secara ilmu fikih, fahkum bidhahir wala tahkum bisarair. Lihat aja komposisinya apa saja. Ada tepung, ada terigu, misalkan ada susu dan lain sebagainya.
ya sudah secara fikih halal, maksudnya boleh untuk kita makan gitu. Tapi secara ilmu adab, ilmu tasawuf, maka ketika kita melihat sesuatu yang mana kita tidak tahu persis dibuat dengan cara apa, dengan bahan yang apa, bahkan dikhawatirkan ada keraguan di dalam hati ini dibuat dengan bahan ataupun sesuatu yang diharamkan Allah, maka itu termasuk sesuatu yang syubhat. Makanya jarang sekali ulama-ulama zaman dulu itu memakan makanan-makanan pasar. Bahkan ada istilah bahwa makanan yang paling buruk itu adalah makanan pasar. Mohon maaf ya, Ini ini hanya sekedar menceritakan tentang kebersihan jiwa, kebersihan batin. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan dohir kita dulu dari sesuatu yang diharamkan. Jangankan haram, yang syubuhat aja harus betul-betul kita hindari. Yang halal aja. Bahkan nanti bukan hanya sekedar halal tapi harus thayyib, halalan thayyiban. Bukan hanya sekedar halal tapi harus yang baik juga untuk kita konsumsi. Karena kalau kita berbicara halal, ya katakanlah gula terbuat dari tebu dan tebunya kita sendiri yang menanam, itu jelas-jelas halal kan. Tapi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah itulah yang disebut tidak toyib. Jadi walaupun ini halal tapi secukupnya saja. Dan yang ketiga, man akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa du'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Bahkan 5 kerugian yang akan didapatkan bagi seseorang yang memakan sesuatu yang diharamkan Allah. Yang pertama, mata qalbuhu, dia akan mati hatinya, tidak akan menerima nasihat yang baik, bahkan dia akan sulit sekali menerima hidayah dari Allah. Mati, hatinya mati. Dinasihati sulit. Kalau cek bahasa Sunda nama kayak gini. Pokoknya nama Gusti bisa dikukumaha belah. Hanya satu yang bisa kita lakukan untuk orang seperti itu apa? Berdoa kepada Allah. Udah mati hatinya gitu. Udah nggak bisa dinasihatin oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh gurunya, oleh siapapun. Udah nggak bakal bisa. Dikasih motivasi nggak bakal, dikasih kisah-kisah yang udah pokoknya nggak bisa lah. Orang yang suka memakan harta yang haram pasti seperti itu. Mata qalbuhu, mati hatinya. Kemudian yang kedua, wa khaffa dinuhu. Agamanya itu ringan, artinya dia itu akan sangat mudah sekali mengorbankan agamanya. Nauzubillahi min dzalik. Wa khaffa dinuhu. Jadi agama itu dianggap ringan banget. Lah, enggak penting bagi dia gitu. Wa da'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya akan lemah. Keyakinan terhadap Allah itu akan sangat lemah sekali. Yang keempat, wa hajiballahu da'watuhu, doanya akan Allah hijab, tidak akan ada doa yang Allah kabulkan. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa, tapi Allah tunda jauh-jauh hari gitu untuk memberikan kepada dia. Wa qallat ibadatuhu, dan yang kelima, tentu akan sedikit sekali ibadah yang dia lakukan. Maka teman-teman, inilah wasiat pertama yang Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, khususnya dan umumnya untuk kita semua, bahwa jaga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, usahakan 100% bersumber dari yang halal. Jangan yang haram, bahkan yang subhat sekalipun kita hindari. Dan bukan hanya sekedar makanan ataupun minuman yang masuk ke tubuh kita, tapi pakaian yang kita pakai, tempat yang kita tempati,